sehingga jarum ketika ditusukkan ke tubuh kita tidak merasakan apa-apa, tidak sakit ataupun tidak mengeluarkan darah. Itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada begini doa atau bacaan, waslul hadidi wal hajari wal hajaru min jubadil ma'i wal ma'i minal ghama syir kang dada wesi rasa kang dadi wajah cipta rupa pangawase kang dadi lelandepe lebur wesi kelawan sipatillah lebur pamwal karawan af'alillah yahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini meminta rahmatnya Allah agar kita kebal, agar kita tahan pukul, agar ketika ada benda tajam apapun mengenai badan kita tidak merasakan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasyir wa la tu'asir ya karim. Bismillahil akbar kharizli ma akhafu wa ahzar la qudratil li makhluk kaf ha ya wa annatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ada dan berbuat kebaikan. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya masih akan membahas tentang yang sekarang ini lagi viral ya, sedang dibicarakan di berbagai sudut di atas bawah ya, yaitu tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Ya, memang kali ini sedang banyak pembahasan ya di YouTube, bahkan di media-media mainstream ya, di media-media online, media cetak, media elektronik, semua media termasuk medsos membicarakan tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Bahkan YouTuber besar ya, YouTuber besar seperti Deddy Corbuzier juga tidak lepas dari membahas ini. Ya, begitu juga dengan YouTuber pemula. Ya, tidak lepas dari membahas ini karena memang sekarang ini sedang hangat-hangatnya, sehingga menambah viewer ya, menambah penonton dan subscriber ya. Maka dari itu juga jangan lupa ya baraya semua, kalau memang mendukung channel saya ini, jangan lupa ya like, komen, subscribe, dan share agar memang orang tidak ketinggalan dengan informasi ini. Dan juga jangan lupa ya aktifkan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi yang memang terbaru dari
Kang Asep 5758. Oke ya Baraya, jangan lama-lama. Kali ini saya akan memberikan pernyataan. Pernyataan atau apa ya? Begini ya, ada yang bilang bahwa Gus Samsudin ini dukun palsu. Dan memang banyak yang bilang begitu. Dan saya sangat setuju. Oke, saya sangat setuju dengan hal ini. Sangat setuju dengan bahwa Gus Samsudin ini adalah dukun palsu. Nah, ini saya sangat setuju sekali. Ya, sangat setuju sekali. Nah, ketika kita datang ke dukun, umat muslim ya tentunya, umat muslim ketika datang ke seorang dukun terus menanyakan sesuatu terhadap dukun dan tidak membenarkan dalam hatinya perkataan dukun tersebut, tidak membenarkan dengan perkataan dukun tersebut, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau mendatangi dukun, catat ya, kalau mendatangi dukun. Nah, bagaimana kalau percaya dengan perkataan dukun tersebut? Maka ulama mengatakan, para ulama bahkan sepakat bahwa orang tersebut sudah keluar dari keislamannya. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Berarti orang tersebut kufur. Bagaimana kalau kita mendatangi Gus Samsudin dan menanyakan sesuatu? Nah, kalau memang Gus Samsudin ini dukun palsu, berarti boleh mendatangi Gus Samsudin dan menanyakan sesuatu. Kenapa? Karena Gus Samsudin bukan dukun asli, dukun palsu. Bagaimana kalau dengan Gus Samsudin dukun cabul? Ya kalau dukun cabul, kalau memang sudah terbukti, pasti Gus Samsudin sudah meringkuk ya di penjara. Tapi sampai saat ini kan belum ada pelaporan tentang hal itu. Dan itu cuman isu belaka, bahkan bisa dibilang fitnah karena belum ada bukti. Nah, itu ya. Terus bagaimana nih ya dengan keris petir? Dengan batu bergetar yang dibongkar oleh saudara Marcel, ini namanya hese-nya nyebutnya susah sekali, nyebutnya namanya Marcel. Marcel, hese nyebutnya, saya mah orang Sunda. Marcel Radipal. Bagaimana dengan keris petir? Terus batu. Aduh, lagi ini ya, lagi flu. Jadi, ngomongnya agak ini terhambat. Bagaimana dengan batu getar? Itu kan sudah dibongkar dengan Marcel, pesulap merah, bahwa itu pakai baterai lah, pakai ini itulah. Nah, pertama yang saya harus katakan bahwa Gus Samsudin itu belum tentu menggunakan itu yang seperti dibongkar oleh pesulap merah. Yang kedua adalah, apa salahnya kalau Gus Samsudin ini pakai alat itu? Nah, karena bisa saja itu jadi media untuk penyembuhan, ya, untuk netralisir santet, gangguan jin, gangguan sihir. Kan bukan dengan itu saja, ya. Bahkan Gus Samsudin menggunakan sena capit. Sena capit. Apa pakai sena capit? Sena jepit ya, sena jepit, pakai sena jepit. Nah, itu Gus Samsudin netralisir sihir pakai sena Artinya media ini bukan media utama, ya,
Bukan. Aduh ya, bukan. Karena dengan tangan kosong pun memang bisa dalam ilmu tersebut ya, kalau memang yang sudah menguasainya. Ya. Gitu ya. Gitu. Jadi aduh ya. Jadi kita ini harus cerdas ya. Terus apa salahnya juga ya kalau memang ini pakai kris petir yang beli di Lazada atau Shopee, pakai baterai mengeluarkan cahaya, itu apa salahnya kalau menurut saya? Di mana unsur penipuannya? Apalagi kalau memang sudah diketahui oleh baraya-baraya semua ya, oleh orang udah diketahui. Apa salahnya? Dan Gus Samsudin ini dalam pengobatannya selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan selalu membacakan sholawat. Di sini apa salahnya? Ya? Apa salahnya? Dibilanglah menjual agama, dibilanglah menjual dukun berkedok agama. Dukun itu menggunakan sihir. Lalu apakah sihir ini tidak takut dengan bacaan basmalah? Apakah sihir ini tidak takut dengan bacaan-bacaan sholawat? Kabur sihir itu. Bagaimana bisa kalau Gus Samsudin ini dikatakan dukun? Ya, karena dalam pengobatannya selalu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat. Bahkan ilmu yang terkenalnya adalah aurodnya itu adalah sholawat Nurjati. Atau apalah, saya lupa nih. Maaf kalau salah-salah menyebutkan ya. Itu aurod yang terkenal dengan Gus Samsudin itu. Dan saya percaya dengan hal-hal ilmu-ilmu tersebut ya. Seperti ada ilmu tusuk jarum ya. Itu katanya diajarkan oleh Gus Samsudin. Saya juga pernah belajar nih. Salah satu kalau nggak salah seperti ini nih. Kalimat dari atau bacaan atau mantra mau apalah bilangnya. Kalau saya sih lebih menyebutnya lebih enak dari aurad ya. Auradnya begini. Bumi wesi wojo timah, ildu putih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengar ya. Bumi wesi wojo timah, hidup putih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kan ada penyebutan atau ada bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di awal kok ada bacaan seperti itu, seperti mantra. Di ujung ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya berarti kita memasrahkan dan meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarum ketika ditusukkan ke tubuh kita tidak merasakan apa-apa, tidak sakit ataupun tidak mengeluarkan darah. Itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada begini doa atau bacaan, waslul hadidi wal hajari wal hajaru mi jubadil mai wal mai minal ghama syir kang dada wesi rasa kang dadi wajah cipta rupa pangawase kang dadi lelandepe lebur wesi kelawan sipatillah lebur pamol karawan af'alillah yahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini meminta rahmatnya Allah agar kita kebal, agar kita tahan pukul, agar ketika ada benda tajam apapun mengenai badan kita tidak merasakan apa-apa ya. Bahkan ya tidak jebol, tidak mengeluarkan darah, bahkan tidak merasakan apa-apa. Ini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Meminta rahmatnya Allah, meminta pertolongannya Allah ya, meminta belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir di sini ya, di sini ada ilmu tauhid, di sini di ilmu tauhid. Makanya siapapun yang belajar ilmu hikmah ya harus diperdalam ilmu tauhid dan ilmu fikihnya. Makanya dilarang seorang santri ketika belajar di pesantren jangan belajar ilmu hikmah. Itu adalah tertera dalam
kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa? Agar terjaga dari jauhnya dari ilmu fikih. Nah, kalau memang sudah mantap dengan akidahnya, sudah mantap dengan ilmu tauhidnya, sudah mantap dengan ilmu tasawufnya, sudah mantap dengan ilmu fikih dan usul fikihnya, maka diperbolehkan, silahkan. Ada kitabnya Syamsul Ma'arif yang memang sangat terkenal di kalangan ilmu-ilmu hikmah. Tapi dirangkum-rangkum lagi oleh para ulama, ditukil-tukil lagi oleh para ulama, diijazah-ijazahkan kepada sekalian umat, dan itu diperbolehkan. Dan ini jangan dibilang dukun dong, jangan disamakan kita dengan dukun dong. Itu bacaan-bacaannya penuh dengan ilmu dan bersandar dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah berbuat kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Oke, lain kali saya akan bahas lebih jelas lagi. Untuk saat ini, karena sebentar lagi akan maghrib, saya tutup sampai di sini dulu. Oke? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang tidak selalu gagal paham. Dan satu lagi, ini yang harus dikatakan dan dipelajari oleh kiai-kiai agar tidak gagal paham, dan pencerahannya mencerahkan seluruh anak bangsa, ya. Mau muslim, mau kafir, ya, mau muslim, mau non kafir, mau muslim ataupun non muslim, sehingga faham dengan pencerahan-pencerahan para kiai, para ustadz, para ustazah, para asatid wal asatidah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.